Sang kapten menembak dengan santai dan berhasil mengenai sebuah buah persik dari jarak lebih dari 100 meter. Ia mengira akan mendapatkan kekaguman dari para penembak jitu. Tetapi sebaliknya, mereka justru mengejeknya. Mereka mencemoohnya karena menembak target yang diam, dengan mengklaim bahwa mereka bisa melakukannya bahkan dengan mata tertutup. Kapten tidak mempercayai mereka. Jadi ia memerintahkan seorang prajurit di gedung seberang untuk menggantungkan buah persik lainnya. Penembak jitu pertama menembak dan mengenai tali gantungan. Penembak kedua segera menembak dan berhasil menyingkirkan buah persik dengan pelurunya. Penembak ketiga menarik pelatuk dan mengenai buah itu di udara. Semua orang sangat kagum hingga bersorak dan bertepuk tangan. Para penembak jitu sangat bangga pada diri mereka sendiri. Tetapi seorang prajurit tua tetap bersikap acuh tak acuh dan berkata bahwa keterampilan mereka tidak terlalu mengesankan. Hal ini membuat para penembak jitu sangat kesal karena mereka adalah yang terbaik, dipilih dari lebih dari 800.000 prajurit di Angkatan Darat. Salah satu dari mereka, yang marah, menyerahkan senjatanya kepada prajurit tua itu dan menantangnya untuk menembak. Namun, orang tua itu berkata bahwa ia bahkan tidak akan menyentuh senjata tersebut. Perwira itu menghentikan prajurit yang marah tersebut dan bertanya kepada prajurit tua itu mengapa ia menganggap para penembak jitu itu belum cukup baik. Prajurit tua itu berjalan menuju sebuah keranjang berisi buah persik, mengambil satu yang busuk dan berkata bahwa lubang ulat pada buah itu mewakili seorang pembunuh. Sementara seluruh keranjang buah persik mewakili orang-orang biasa. Si pembunuh bersembunyi di antara mereka. Para penembak jitu harus menemukannya dan menyingkirkannya dalam waktu kurang dari 30 detik. Para penembak jitu mengira tugas itu akan mudah. Tetapi ketika prajurit tua itu menumpahkan seluruh isi keranjang ke tangga, mereka pun panik. Semua buah persik tampak persis sama. Bahkan ketika hanya tersisa beberapa detik, mereka masih belum menemukan buah persik yang busuk. Tiba-tiba, seorang prajurit melihat sebuah buah persik yang sebagian tersembunyi dan menyadari bahwa itu pasti yang busuk. Saat waktu hampir habis, dua dari mereka menembak, tetapi malah mengenai buah persik yang baik di kedua sisi. Tembakan terakhir menghancurkan buah persik yang busuk yang sebagian tersembunyi itu. Namun, ketika waktu habis, prajurit tua itu mengeluarkan buah persik busuk yang sebenarnya dari sakunya. Ternyata ia telah menyembunyikannya sejak awal. Itu berarti si pembunuh telah lolos. Para penembak jitu telah melukai dua orang tak bersalah dan membunuh satu. Misi mereka telah gagal. Barulah saat itu para penembak jitu menyadari kesalahan mereka. Faktanya, sehari sebelumnya prajurit tua itu telah membantu keamanan publik memecahkan laporan intelijen yang menyatakan bahwa sekelompok pembunuh musuh akan mencoba membunuh seorang perwira tinggi militer di stasiun kereta pada hari itu juga. Militer telah mengirim 3 penembak jitu untuk melindungi pemimpin tersebut. Ketiganya memang terampil, tetapi mereka masih jauh dari mampu menandingi kelompok pembunuh itu. Prajurit tua itu tidak ingin mereka mati sia-sia, jadi ia menggunakan keranjang buah persik untuk menguji mereka, dengan harapan mereka akan menjadi lebih berhati-hati.